Sekarang gini deh, Deddy Kobuzer dulu ngata-ngatain gue alay, kampungan, norak gitu kan. Dia kan katanya kan podcastnya yang orang reviewnya terdidik. Iya. Tapi akhir-akhir ini kemarin yang receh-receh malah lo diundang juga kan? Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue Yafi Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Nah, jadi kemarin tuh gue habis dari luar kota, terus mobil gue harus ngecharge. Nah, kalau kalian kurang familiar, kalau ngecharge tuh udah lo duduk di mobil lagi ngecharge terus kayak ya lo nggak ngapa-ngapain, bete. Nah, jadi daripada gue sendirian ngecharge, kali ini gue mau ngajak temen gue untuk nemenin gue ngecharge. Gue akan telepon dulu ya, coba gue telepon dulu. Halo Pak D, gue mau nemenin ngecharge, boleh nggak? Iya, nggak ngapa-ngapain kan? Ya udah, gue jemput ya. Oke, siap. Yo, oke, mari. Siap. Nah, barusan gue telepon. Oke, jadi gue udah janjian bakal jemput untuk nemenin ngecharge. Udah, yuk kita bakal nyetir dulu. Siap. A few moments later. Wah, masuk bro. Waduh, gokil. Wah, nggak bisa buka nih kayaknya nih. Bisa ngebuka nggak, Pak? Wah, nggak bisa buka dia. Waduh, mobilnya canggih amat. Sorry banget nih, nggak bisa masuk ya. Nggak bisa buka ini. Mobil Telsa. Oh, Tesla Pak, Tesla. Gimana kabar? Baik. Gokil ya. Gue pakai ya? Iya, silakan. Nih kita mau ngecas di daerah Culver City. Oke, sekalian gue pengen lihat nih cara ngecharge Tesla nih. Yo. Kalau gue kepikiran pengen beliin buat anak gue nih pas sekolah di sini. Asik. Ini model 3 kan? Model 3. Model Yes. 3, warnanya putih. Model 3 mau beli yang warna apa? Belum tahu sih, model 3 kayaknya putih lucu juga sih. Putih lucu. Gelap masuk. Oh ya, gelap. Gue mau ngasih lo nyobain kira-kira cara ngecharge gimana coba. Itu kabelnya. Oke. Ini colokannya di sini gue kasih tahu. Oke, coba. Gimana caranya? Oke. Ini ya. Ya. Wih, gila. Caranya. Ini gimana? Kebetulan yang membagongkan. Ini udah ngecharge belum nih? Kalau sampai hijau baru ngecharge dia. Hah? Tunggu hijau. Oh, ini Nah, ngecharge, udah ini ngecharge nih berarti? Udah ngecharge. Oke. Udah hebat Bapak. Hah, gimana Pak? Oh, beli. Beli ya? Ayo kita sambil nunggu ngecharge kita ngobrol dulu di dalam kali ya. Oke, let's go. Setiap orang di dunia itu pasti punya impian masing-masing untuk diri mereka sendiri. Impian setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dari mau jadi aktor, ada yang mau jadi host, ada yang mau jadi penyanyi, pesulap, terus even sesimpel kayak menjadi bapak yang baik. Atau mungkin kalau beberapa kalian yang anak mobil punya koleksi mobil-mobil antik, ya nggak? Nah, tamu kita yang satu ini tahu semua rasanya menjadi semua itu. Gitu ya? Iya, ini dia Bapak sekali lagi. Yafi. Iya, gitu. Anak LA. Anak LA, thank you loh udah mampir ke Anak LA, channel Anak LA. Sama-sama, Fi. Gimana? Puasa? Alhamdulillah, insya Allah puasa. Insya Allah puasa Ya. ya, hebat dia puasa. Gua nggak Ya. soalnya. Lu puasa hari ini? Puasa, insya Allah. Puasa, iya, Insya Allah iya. juga kali ya. Anyway, nah, gue mau ngomongin nih mumpung lagi di sini dan kemarin tuh banyak beberapa yang nonton itu nanya bedanya puasa di Amerika sama di Indonesia tuh kayak gimana. Nah, sekarang gue lempar pertanyaannya ke lo. Oke. Perbedaan puasa di Amerika dan di Indonesia, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba. Oke. Puasa di Amerika ini mungkin buat gue bukan pertama kali, tapi waktu itu gue pernah beberapa kali lebaran di Amerika, tapi gue sampai Amerika tuh hanya 2 hari 3 hari sebelum lebaran, jadi which is tinggal sebentar gitu kan. Nah kalau ini kan gue dari hari pertama puasa udah di sini. Oke. Iya kan? Iya benar. Di sini puasanya waktunya jauh lebih lama dibanding Indonesia, udah pasti. Parah. Cuman kayaknya waktu dibanding dulu, yang waktu berapa tahun lalu gue puasa di sini, ini kan lebih sebentar. Karena mungkin udah geser ke spring, udah mau ke winter kali ya. Oh iya. Jadi lebih pendek waktu dibanding dulu yang lama banget. Iya. Ya kan yang jam 8 Sampai lebih, setengah 9 baru buka. Itu, waduh, Iya. capek sih. Oke. Sebelum waktu kesini gue udah bilang, lo musafir 3 hari pertama lo masih bisa. Cuman gue bilang, udahlah, gue puasa aja tetap udah. Iya. Oh. Jadi tapi gini, waktu hari-hari pertama, 3 hari pertama puasa enak banget karena cuacanya masih dingin. Iya benar. Tiba-tiba masih hari adem. keberapa tuh, hari kelima apa ke-6, tiba-tiba siangnya panas banget. Panas banget dan panas nas-nas. Jadi bisa panas malamnya dingin. Jadi itu yang bikin agak
ya nggak pernah tuh badan lemes banget, panas terik banget. Secara di berubah luar drastis gitu. tuh. Iya, gila. Terus kalau enaknya di sini puasa dibanding di Indonesia enaknya apa? Enaknya itu tadi waktu puasa dapat udara dingin, ademnya tuh juga ademnya juga enak ya. Rasa puasanya. Jadi kalau di sana, tapi kalau di sini panas kan masih panasnya terik tapi nggak lembab. Kalau di sana kan panas tapi kayak apa ya, kayak keringetan, kayak lengket gitu ya. Tapi di sini sih nggak tahu, gue yang tadi agak orang-orang teman-teman gue di Jakarta yakin lo bisa puasa di Amerika. Alhamdulillah, dan insya Allah gue lancar gitu. Lancar ya. Iya ya, bener sih. Udaranya di sini apalagi kalau tadi kita habis jalan-jalan ke Santa Monica apa kemana, adem jadi nggak terlalu kerasa. Betul banget. Iya kan, cobaannya bukan di aus tapi di mata. Di mata bener. Banyak banget yang berkeliaran itu yang bener-bener bikin pengen minum gitu kan. Dan nyembul-nyembul gitu. Nah itu dia. Cobaannya itu di situ, jadi rada susah. Jadi pengen balik ke masa balita gitu. Gimana dah? Pengen nenen gitu. Nah, kalau ngomongnya bercanda nggak jorok dong. Enggak bercanda nggak jorok. Nah kan lu tadi gue bilang tuh lu bisa semuanya ya. Bisa, gue tuh sempet zaman dulu tuh sempet ngelihat konten lu di mana lu kayak menghipnotis orang. Oke ya kan. Nah pernah nggak nih lu iseng sekali menghipnotis anggota keluarga lu sendiri? Oh pernah. Oh ya? Anak gue pernah. Ceritain dong, gue penasaran menghipnotis itu gimana? Cinta pernah. Oh iya. Astrid pernah. Oh ya? Nino 3 kali, yang 1 sama 2 gagal. Oke. Yang kedua dia pura-pura kehipnotis sama gue. Gitu. Tuh kan ada cewek depan lewat, jadi kan ini menggoda puasa. Tapi gak apa-apa kan, kita menikmati ciptaan Tuhan. Dalam berkata kita pas nggak sengaja lihat. Subhanallah. Jadi ya pernah. Itu iseng apa memang kayak Iseng. Ini baik-baik nanti tiba-tiba pundak gue ditepuk, gue langsung gitu gimana tuh? Gue bawa kabur Teslanya. Nggak apa-apa, Mercy-nya gue bawa pulang. Tukeran itu oke lah, nggak apa-apa. Mereka sadar nggak sih kalau mereka lagi dihipnotis? Atau setelahnya? Gini, hipnotis itu gini. Hipnotis itu adalah kita kan masuk ke alam bawah sadar setiap orang. Nah sekarang ibaratnya kayak sama lo tidur. Sedip apa mereka terhipnotis, sama sedalam apa lo tidur. Nih, kayak lo tidur yang masih hipnotis, lo masih setengah di alam bawah sadar lo setengah sadar. Kayak lo udah ngantuk, tapi lo mau matiin lampu tapi mau ngeril. Aduh, males bangunnya, tapi lo masih inget situasi sekitar. Tuh ada yang kayak begitu. Ada lagi lo tidur dengan mimpi dan lo mampu bangun masih inget mimpi lo. Jadi lo ada orang yang terhipnotis, bangun pun masih ingat apa yang terjadi tadi, sedikit banyak. Ada jago yang udah deep banget, jadi bener-bener lo tidur pules, lo bangun nggak ingat apa-apa. Sama juga itu hipnotis, udah deep banget dan lo nggak ingat apa-apa. Sama kayak gitu kurang lebih. Wow, menarik ya. Gue nggak tahu pernah dihipnotis. Gue pernah pengalaman buruk, cuman nenek gue doang pernah. Nggak benar. Cuman kalau guanya sih kayak belum pernah. Nah, tunggu, nenek lo hipnotis apa gendam nih? Beda nih. Gendam tuh apa? Nenek lo diambil perhiasannya, itu gendam. Oh gendam ya, tapi kan kurang lebih bersama. Lo masuk ke alam bawah sadar lo. Iya. Yang beda, kalau itu bukan psikologi. Bukan ya? Itu ilmu hitam. Itu udah black magic, udah pakai bacaan-bacaan, beda lagi. Nggak baik lah ya. Jadi gini, kan gue tinggal di LA ya. Udah banyak ketemu sama orang dari mulai artis, pejabat dan segala macam. Dan gue bisa kasih tahu lo bahwa nggak semua dari mereka itu humble. Oh ya? Nggak semua dari mereka itu rendah hati. Banyak sekali yang ngediva, dan gue gak akan naruh nama lah, mungkin naruh fotonya doang. Tapi di blur. Tapi di blur. Nah, tapi dan gue bisa bilang bahwa lo adalah salah satu orang yang humble dan rendah hati. Rendah lemak. Enggak tinggi lemak nih. Sama rendah kolesterol. Iya kan? Nah soalnya yang bikin gue penasaran adalah buat orang sesukses lo itu gimana caranya lo bisa tetap stay humble. Menurut gue ya, itu adalah salah satu kualitas yang lebih aja buat seorang yang udah terkenal lah istilahnya. Gue tuh dari dulu gue senang bergaul sama orang berbagai macam kalangan, dan gini. Menggauli gue, istri gue menggauli. Tapi bener loh. Iya. Gue perjaka gue hilang sama istri gue. Oh iya. Wah. Verified. Tapi pacar gue dulu banyak, tapi gue nggak pernah berani untuk ngewe sama orang zaman dulu. Nggak berani. Takut hamil. Kayak zaman dulu lo percaya sama ini gitu, kita jadi belok sedikit ya. Iya. Zaman gue pacaran SMA gitu ya, segala macem. Gue ciuman, ibarat ciuman tuh petting, maksudnya ciuman kita pelukan. Petting beda dong, Mbak. Ya nggak petting maksudnya ciuman tapi kita
pelukan gitu kan ya, misal pelukan gitu kan. Terus ngeceret gitu. Itu kan nggak ngapa-ngapain pakai celana, pakai celana. Cuman kan ibaratnya siapa tahu celana itu keluar kena badannya dia. Itu gue dulu sebego itu bisa takut hamil gitu. Serius? Jadi setakut itu gue sampai gue nggak berani untuk ML sama orang even dulu. Wow, tapi nggak even kayak mungkin gue pakai kondom aja kali gitu. Nggak pernah gue. Nggak Takut gue dulu orangnya. Wow. Gue tuh emang orangnya dari dulu apa adanya gini. Orang bilang gue raja settingan, tapi gue bangga gue bilang jadi raja settingan karena yang gue setting adalah program-program gue. Showbiz untuk kepentingan showbiz, ya kan? Dunia reality show di seluruh dunia manapun itu pasti ada yang disetting. Nggak mungkin pure 100% reality. Walaupun ada yang reality, tapi ada bagian-bagian the part of yang bikin ceritanya jadi. Ya nggak apa-apa itu gue dibilang raja settingan. Tapi gue sampai sekarang alhamdulillah gue jadi artis, gue nggak pernah nyeting hidup gue atau karakter hidup gue atau kepribadian gue menjadi orang lain saat orang lihat gue. Gua yang orang yang lu lihat gue di luar TV, di dalam TV begini gue nggak pernah nyeting gue jadi orang lain. Kalau ada orang-orang lain yang nyeting gue jadi orang lain yang harus jadi jaim, atau orang jadi yang kelihatan kaya padahal nggak kaya gitu kan. Kalau gue padanya gue nyeting apa yang ada di showbiz untuk kepentingan hiburan, tapi kepribadian gue, keluarga gue, kehidupan sehari-hari gue nggak pernah gue setting. Ini gue jadi gue ketemu orang ya, buat apa gue mesti sombong gitu? Gue kayak tiap hari gue tinggal di apartemen, nempel sama mall gitu ya. Gue kalau pagi-pagi lapar jam 10 pagi, gue ke bawah pakai baju tidur, tidur pakai sandal jepit, cuek aja, masih jigongan gitu. Gue nggak berubah jadi orang lain yang harus gimana gitu. Jadi kalau gue di TV gue kelihatan dandan, makeup gitu kan, itu kan untuk kepentingan showbiz. Tapi kalau di personality, ya gue udah gini aja udah gitu. Lo pasti sering dapat pujian. Wah, Uya gini, Mas Uya gini gitu, keren ya. Wah, hebat segala macam. Dibilang hebat setiap hari itu nggak gampang untuk orang untuk kayak nggak kayak tahu ya. Karena mungkin gue dari SMP, SMA gue udah SD gue pendiam. Dari SMP gue udah famous, dalam arti kata famous bukan famous di TV ya. Di lingkungan sekolah gue udah Uya, siapa nggak tahu Uya, gue udah Uya ini udah, gitu ya, udah ngeband, SMA udah nge-MC, udah ngelawak, udah gitu, jadi udah nyanyi, udah ngeband, jadi udah biasa dan gue nganggap itu juga bukan suatu hal yang bukan orang yang haus pujian gitu. Jadi mungkin udah terbiasa kali ya. Mungkin jawabannya adalah gue nggak tahu kenapa, tapi mungkin karena gue nggak kaget, jadi gue ngelewatin proses itu kali. Jadi gue bukan orang yang tiba-tiba jadi miskin jadi kaya, akamsi gitu ya. Iya, atau dari orang yang nggak terkenal tiba-tiba terkenal, nggak. Jadi gue lewatin proses, jadi gue menghargai proses itu mungkin kali ya. Oh, that's good. Karena mungkin lo juga mulai dari bawah dan mulai sendiri ya. Iya, mulai sendiri. Iya, mulai sendiri kan. Gue juga mulai sendiri. Iya dong. Anak LA harus nanti tahun depan udah langsung mendunia nih guys. Amin. Oke, gue mau shifting dikit soal keluarga. Iya. Penonton gue nih banyak yang either baru berkeluarga, mau berkeluarga, mungkin kalau punya anak pun masih kecil gitu ya. Ini mungkin akan menjadi salah satu yang mereka hopefully bisa pelajari. Jadi orang tua itu kita tahu nggak gampang. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi anak-anak mereka ketika mereka lagi remaja. Iya, benar. Dan kedua anak lo sekarang hitungannya masih remaja. Benar. Ada pesen nggak sih, or how do you handle that? Menghandle Cinta, menghandle Nino dengan cara yang berbeda karena mereka dua personality yang berbeda. Mungkin gue lebih keras ke Nino karena dia emang lebih anaknya yang lebih stubborn, yang susah dibilangin, yang banyak ngejawab kalau kita ngomong, tapi kadang-kadang ya jawaban dia tuh adalah sesuatu yang tidak logis menurut dia ya dijawab itu. I see. Kalau Cinta orangnya nurut. Nah, tapi jadi gue memperlakukannya beda. Gue akan lebih sering marah ke Nino atau lebih keras ke Nino dibanding ke Cinta. Karena Cinta tuh nggak perlu dikasih tahu pun dia udah tahu, dia lebih punya tanggung jawab. Nah, tapi dua-duanya gue punya kesamaan. Dua-duanya adalah anak-anak ini sering gue ajak untuk ngobrol. Jadi dari kecil sampai sekarang mereka gede, terbiasa kalau malam pulang gue pulang kerja, anak-anak pulang sekolah dan lain sebagainya, kita ngobrol hari ini apa yang terjadi sama diri lo. Kayak how was your day gitu ya. Mereka cerita. Jadi kayak Nino, dia selalu cerita malam. Pak, tadi aku dipanggil ke guru BP, aku dipanggil ke kepala sekolah karena aku nangisin orang ini, karena aku ngisengin orang ini, karena orang ini. Jadi gue nggak kaget. Terus besoknya gurunya nelpon, dipanggil, gue udah tahu. Jadi anak-anak gue terbiasa untuk cerita. Anak gue tuh jujur semua.
orangnya. Nah, itu kita selalu juga memperlakukan anak kita sebagai gini. Jangan perlakukan anak kita sebagai kamu anak kecil nggak tahu apa-apa gitu. Kalau kayak begitu tuh anak tuh jadi nggak akan jadi malu juga dan malas juga. Malu nggak berani nanya, ingin ngikut aja tanpa. Dan gue bilang sama anak-anak gue adalah kalau lo misalnya gue marah, lo ngerasa marah gue tidak sesuai dengan apa yang dipikiran lo ngomong aja. Jangan takut untuk jawab. Oke. Gitu. Iya. Nah, jadi itu yang membuat anak-anak gue tuh merasa berharga di mata orang tua. Kita menghargai anak, dan kita harus menekankan bahwa anak-anak kita tuh adalah kamu adalah seseorang yang berharga, sosok yang berharga. Jadi kalau karena mereka merasa dihargai oleh orang tua, mereka di luar akan menghargai dirinya sendiri. Sehingga mereka saat melakukan sesuatu, mereka berpikir bahwa gue berharga nih. Gue berharga di mata orang tua gue dihargai. Jadi mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang melenceng. Tapi efeknya bener loh. Nino tuh adalah orang yang walaupun dibandel segala macam, jujur. Gurunya cerita waktu SD, anak ibu tuh jujur. Karena siapa yang tadi nggak sholat subuh, dia tunjuk tangan sendiri. Padahal yang lain tuh banyak yang bohong pasti. Tapi dia ngomong. Tunjuk tangan, tapi dia bilang ke gurunya bahwa Pak, saya yakin di sini juga pada bohong tuh. Itu nyalain orang. Ya. Kayak gitu. Nino dulu dia minta bikin PR kan udah telat. Dia dibikinin nama mbaknya. Besoknya dikumpulin, dia ngumpulin, tapi dia nggak mau ngumpulin, dia ngomong gini, saya kumpulin Pak, tapi ini yang bikin mbak saya. Wow. Dia ngomong jujur. Jujur ya? Dia jujur. Tapi emang gitulah anaknya, jahil, badung. Iya. Kadang-kadang ngejawab, ibunya paling sering berantem sama ibunya. Tapi kalau gue mah nggak apa-apa. Gue merasa bahwa dia nggak sering ngejawab itu malah justru bagus untuk saat dia nanti di dunia pekerjaan. Dia akan berani berkomunikasi, berani. Kalau gue selalu bilang sama anak-anak gue, kalau lu nggak salah jangan lu diem aja. Kalau disalahin orang dan lu nggak salah, lu bener. Lu jawab, lu perjuangkan itu. That's really good. Dan mereka juga menurut gue kayaknya hasilnya mereka jadi respect lo dan ya itu bisa jadi terbuka dan jadi jujur juga orang ya. Iya, jujur. That's very good, dan semoga kalian bisa belajar dari hal tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya gue ada penasaran nih. Jadi gini, yang bikin hidup itu menyenangkan and enjoyable itu adalah mempunyai goal hidup, target, ya kan? Ada nggak sih goal lo untuk sekarang ini apa? What's your at least short term goal? Gini, gue baru menikmati hidup gue itu saat pandemik. Dulu gue bisa dibilang nggak enjoy banget hidup gue. Jadi kata gini, gue selalu dikejar-kejar dengan kerjaan dan ambisi. Gue nggak ambisi mau cari duit banyak, nggak gue dari dulu. Cuman gue sama pekerjaan tuh kayak diperbudak. Jadi kalau gue mau liburan ke Amerika aja, gue udah mikir, aduh kita harus ke Amerika paling berapa lama, karena di Jakarta kita hilang duit sekian nih, kerjaan sekian nih gitu. Dulu begitu. Pandemik awal 2020, Maret adalah gue adalah artis pertama yang menghentikan program TV-nya. Gue punya 3 program TV, 3-3-nya setiap hari Senin sampai Jumat. Wow. Berarti 1 minggu ada 15 slot. 15 slot ya. 1 bulan ada 60 slot. 60 program TV episode berarti. Gue stop. Kenapa? Karena gue dulu takut. Dan gue takut karena setiap hari gue program gue ketemu dengan orang-orang yang notabene tiap hari beda-beda. Gak jelas siapa orangnya. Betul. Nah, udah. Gue di rumah 3 bulan gak keluar rumah, gak keluar apartemen. Sampai ke Carrefour, ke supermarketnya ya enggak. Gak keluar lift enggak, cuma bini gue masih ke supermarket. Nah, disitulah gue quality time sama anak-anak gue. Disitulah gue mulai aktif dengan YouTube. Tadinya YouTube gue kan nggak terlalu, nggak terlalu. Gue sama YouTube dulu tuh gue agak males. Karena gue kebanyakan di TV. YouTube luar gue tuh cuman iseng-iseng dan itu dipaksa. Udah lu buat YouTube deh, ya udah deh gitu. Nah, itu gue buat YouTube tiap hari di apartemen aja. Nah, di situ gue ketemu anak-anak tiap hari, diskusi, ngobrol, dan yang ketemu biasanya cuma malam dong, ketemu terus. Nah, sampai akhirnya itu yang merubah pola hidup gue sampai gue kena COVID di 2021. Dari situlah gue ngerasa hidup itu berharga. Kita dikasih kesempatan kesempatan kedua. Ya. Nah, disitulah gue berpikir bahwa buat apa kita cari duit banyak-banyak kalau ibaratnya nggak bisa nikmatin. Gue banyak nemuin quality time dalam pandemik itu. Pas dari gue sakit yang udah masuk rumah sakit yang udah kayaknya gue pikir nih the end of of my life gitu ya. Atau gue selamat. Nah, disitulah gue ngerasa
gue mau apa ya? Mau dibilang mau pensiun sih kayaknya gue terlalu cepet ya, masih 47 gitu, 46 kemarin. Gue ngerasa udahlah, gue sekarang gue nggak mau dikejar-kejar dengan kerjaan yang membuat gue stres. Karena gue tanpa gue sadarin kemarin tuh gue stres. Jadi gue pengen enjoy aja, gue kerja aja, yang penting gue ada penghasilan, ada uang. Gue nggak perlu jadi konglomerat, nggak perlu jadi sultan, tapi gue bisa apa ya, membiayai kuliah anak-anak gue, ada cewek datang. Iya, terusnya naik Tesla jadi makin cakep. Iya benar. Iya. Jadi gue tuh goal hidup gue dapat tuh gue. Ngerti. Udahlah, bukan uang lagi yang gue cari, tapi gue mau hidup berkecukupan aja, cukup gitu ya. Cukup, gue bisa liburan, yang penting gue bisa makan enak, bisa cukup gitu kan. Gue nggak perlu beli mobil Lamborghini, Ferrari, itu nggak perlu. Yang penting gue punya mobil enak, bisa jalanin hobi gue, udah gitu aja. Kayak ke Amerika gue bisa mau berapa bulan aja tanpa dikejar-kejar kerjaan. Jadi goal hidup gue mau gitu aja deh. Bisa enjoy life. Ini gue lagi enjoy banget. Enjoy life. Kalau dipikir duit gue sama dulu jauh. Oh dulu duit tiap hari gue kerja kan, duit banyak banget gitu kan. Walaupun tagihan TV station juga ngutangnya banyak sama gue gitu kan. Iya. Tapi sekarang gue dikit kerjaannya tapi gue senang gitu. Yeah. Goals gue dalam jangka waktu pendek, short term ya ini. Enjoy kayak gini deh. Wah, maksud gue bisa relate banget sih, soalnya kemarin kayak yang sering nonton tuh tahu kalau gue tuh sempat kerja di company, terus gue sempat pusing yang nggak bisa tidur, dan akhirnya gue milih oke, gue kerjain YouTube dan beberapa hal yang lain biar gimana caranya gue nggak pressure. Oh iya, itu pressure tuh gila banget. Pressure. Terus gue biar bisa enjoy life gitu loh, karena dan sekarang gue walaupun mirip-mirip dalam artian kayak pemasukan gue tidak seberapa dibanding dulu, tapi gue bisa enjoy life. Gue ada Uya datang, kita bisa kontenan dan kayak gini menghasilkan sesuatu, dan insya Allah hopefully kedepannya akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan kalau lo nggak terlalu stres, insya Allah juga umur lo lebih panjang nggak sih? Oh itu benar. Iya nggak sih? Itu quality of life. Iya. Mungkin kalau dulu gue lagi sibuk-sibuk, kita nggak mungkin susah konten gini, karena gue ke Amerika pun pasti cepet lu cabut gitu. Sekarang gue mau aja mereka nyantai, mau bisa seharian buat tidur doang bisa gitu. Oke, nah tadi kan kita ngomongin goal ya, dan kita ngomongin soal beberapa penonton gue nih yang nonton rata-rata umur 20 sampai 30-an. Gue boleh minta tolong nggak kasih saran buat gue dan beberapa yang lagi nonton nih, gimana caranya stay fokus buat bisa mencapai goal lo itu sendiri? Oke. Pertama gini, jalani apa yang lo suka. Itu dulu. Jangan lo terpaksa menjalani sesuatu yang lo nggak suka demi orang lain. Itu pertama sih. Mungkin lo masih muda, lo masih punya semangat gitu, lo bisa ngejalanin itu. Nggak bagus. Lagi lewat. Ya kan? Nah, yang penting itu lo suka dulu. Itu pertama. Dan nggak usah pikirin gini. Misalnya lo kuliah, kita milih kuliah gitu. Major ini orang zaman dulu kan, orang zaman gue nih harus ekonomi atau enggak insinyur atau enggak dokter. Ya kan? Dulu orang ngambil jurusan lain tuh mau jadi apa lo gitu. Betul. Tapi zaman sekarang lo nggak usah khawatir. Zaman sekarang tuh apapun bisa jadi duit bisa jadi peluang selama lo ngerjain dari sini. Dan happy. Orang nggak mana kepikir orang jadi YouTuber zaman dulu. Enggak. Nah tapi juga lo jangan jalani sesuatu hal yang membuat gini, jangan menjalani sesuatu hal yang lo lihat orang lain, jadi YouTuber banyak duit, gue mau jadi deh. Tapi lo nggak tahu apa tuh YouTuber, lo nggak punya passion di bidang itu juga jangan. Kecuali lo punya passion di situ, gitu kan? Ya, lo jalanin apa yang lo suka, percaya deh. Apalagi sekarang tuh semua era serba terbuka, serba peluang tuh banyak. Itu jalanin apa yang lo suka. Pertama itu. Kedua, selagi lo masih muda, masih 20 kan umurnya. Iya, banyak. Lo nggak apa-apa kerja bagai kuda. Tapi harus punya target. Umur berapa lo akan pensiun? Umur berapa lo akan mulai menikmati hidup lo? Karena ibarat sekarang lo kan masih muda, masih punya tenaga, punya tenaga lah ya. Iya. Lo kayak nabung waktu nih. Nah kalau lo kerja sekarang, lo nggak malas-malasan di umur sekarang nih, lo kerja keras, niscaya lo nanti akan bisa pensiun muda. Lo bisa lebih cepat buat nyantai hidup lo. Dan lo udah ngumpulin itu di masa muda lo, udah jangan terlambat gitu loh. Jangan malas-malasan deh. Lu masih muda tuh masih punya semangat, masih punya tenaga. Lu jangan mager. Magernya ntar. Bener, mager 45 ke atas lu mager deh. Mager tuh. Jangan sampai lu 45 ke atas lu masih malah jadi kerja bingung bayar utang kanan kiri. Ya lu bingung mau ngapain, gak ada kerjaan.
Karena lu malesnya waktu mudanya males. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Itu dia. Nah sekarang gue misalnya bilang, ya kok sekarang lo males kerja. Gue udah kerja keras dari kemarin itu. Iya, jadi sekarang lo bisa enjoy. Aduh, oke. Pencet. Ya, terus. Jangan sampai lo jadi orang yang juga yang kerja keras umur hidup lo. Oke. Ngapain hidup lo? Kerja terus. Kerja doang ya. Iya. Lo kerja terus. Lo kapan happy-nya? Iya. Karena gini, lo target kerja keras di sekarang biar nanti lo umur 40 udah bisa liburan ke luar negeri, kemana, Eropa, ke Amerika, kalau yang di Indonesia gitu ya, atau ke Asia yang di Amerika. Karena kalau lo kerja keras terus, lo ke Amerikanya atau ke Eropanya baru umur 60, lo udah nggak bisa enjoy. Susah. Lo udah tua, lo nggak bisa happy lagi kan. Ini dia. Ini menurut gue pertanyaan yang menarik. Ini dari Zander Moba. Dia nanya, ada tekanan batin nggak mas kalau dibilang alay sama orang? Padahal kalau yang ngerti atau tahu itu cuman buat hiburan. Nah, lo ada? Nggak ada gue bangga dibilang alay kok. Iya. Gue ngalay demi siapa? Demi anak-anak gue, demi keluarga gue. Satu, itu pertama. Kedua, gue kan penghibur. Betul. Penghibur itu kan orang punya banyak target market sendiri-sendiri. Setuju. Indonesia, penonton terbanyaknya adalah orang yang masih suka hiburan yang ringan-ringan. Betul. Hiburan yang ringan yang simpel itu yang orang-orang bilang nih alay. Yang katanya nggak berbobot dan nggak mendidik. Iya. Tapi jangan lupa, ternyata penonton gue juga banyak kok menteri yang punya perusahaan gede, punya hotel terbesar di Indonesia. Itu penonton setia gue. Kuliahnya mereka S2, S3 di Amerika. Gue tanya kenapa, gue penasaran. Lu kenapa nontonnya gue? Kenapa? Karena gue nggak suka saat nonton YouTube atau nonton TV, gue nggak suka dijejelin sama sesuatu hal yang berat-berat lagi. Iya. Gue udah pusing di kerjaan gue. Saat gue nonton, gue mau yang ringan, ketawa-ketawa aja. Ketawa, happy. Jadi gini, kayak ibaratnya makanan. Ada orang yang suka gado-gado, ada yang suka pizza, ada yang suka tempe gitu kan. Tapi orang bilang suka tempe, kampungan nih makannya tempe gitu. Tapi yang makan tempe juga ada orang-orang top yang orang kaya makan tempe ada. Itu berprotein loh. Berprotein. Jadi ibaratnya tidak selamanya yang ringan, yang receh itu juga bukan suatu hal yang bagus. Itu target market gue dan itu penonton terbesar Indonesia. Gue dibilang alay, ya itu memang karena gue menghibur penonton kita yang begitu, yang targetnya itu. Dan sama kayak gue, saat gue nonton hiburan, gue tayangannya nggak mendidik lo misalnya. Kenapa nggak nonton yang mendidik lah? Gue orang terdidik. Gue orang pekerja keras. Saat gue nonton hiburan, ngapain gue mesti diajarin lagi? Bener nggak? Dan justru menurut gue, orang yang perlu tayangan pendidikan, yang lo ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh, komentarin orang alay, gue mau nontonnya mendidik, maunya mendidik gitu kan? Lo orang yang nggak terdidik sebetulnya. Karena kenapa? Kalau orang terdidik, lo nggak akan berkomentar di yang kayak sosmed, gitu, lo alay lo apa gitu. Karena gue nih, misalnya gue nggak suka sama tayangan lo nih gitu, gue lebih baik skip. Ya skip aja, nggak usah. Gue nggak akan komen ke tempat lo. Gue orang terdidik nih. Tapi kalau orang yang pengangguran, teman-teman gue pengangguran, ada kerjaan, demennya begitu, nggak suka lo ngomen, ngapain? Lo buang-buang waktu. Mendingan lo pakai waktu lo buat tonton yang lain. Gue nggak mau nyampahin pikiran gue dan diri gue dengan hal yang kayak begitu gitu. Karena semua orang punya pilihan. Dengar baik-baik. Nggak, lucunya apa? Lucunya apa? Karena tuh itu yang gue sedikit bisa relate dari sini. Ini sambil gue benerin kamera lagi ya. Sebelum jatuh. Gue pas SMA dipanggilnya Yalay. Iya, Yalay. Lo dibilang karena lo kelakuan lo alay gitu. Kelakuan gue alay katanya, atau apa ya gimana pun itulah katanya. Yalay. Dan orang mikirnya kayak, ya kok lo happy aja sih dipanggil alay? Gue kayak karena itu menghibur kalian dan gue tidak merasa dikatain. And then so what? Kalau misalnya gue dibilang alay, so what? Iya kan? Bener, sekarang gini deh, Deddy Kobuzer dulu ngata-ngatain gue alay, kampungan, norak gitu kan. Dia kan katanya kan podcastnya yang orang reviewnya terdidik. Iya. Tapi akhir-akhir ini kemarin yang receh-receh mah lo diundang juga kan? Berarti lo sadar itu juga bagian dari hiburan, Dad, ya kan? Iya, itu dia tuh. Iya kan? Bum, itu dia. Iya, terus ujung-ujungnya begitu-gitu juga. Iya. Gue juga dulu tuh bener dikatain alay. Gue dikatain yalay sampai sekarang teman-teman SMA gue masih kayak yalay. Nah, sekarang lo di Amerika punya Tesla kan? Iya. Coba yang ngatain lo alay, nggak usah lo sebut namanya. Sekarang belum tentu dia punya Tesla. Anak LA. Jangan-jangan punya Kijang Doyok juga enggak? Hah, bisa YouTube bareng sama Uya?
King Uya gimana? Alay mana? Tolong lah nggak. Tapi gue like I said, gue nggak. I never took that personally juga. Gue bener-bener kayak, iya, that's it. Dan gue nggak kayak, lo nggak bete ya, lo nggak ini. Sama sekali enggak. Sampai gue pernah itu waktu even di LA. Iya. Main bola kan. Nama punggung gue taruh Yalai. Yalai ya, nama panggilan lo waktu dulu kan. Iya, sampai gue taruh di punggung gue Yalai untuk ngasih tau bahwa, I don't mind katain gue dan if anything lo harus takut karena Alay main bolanya rusuh. Channel anak LA ini sebenarnya gue pengennya itu mostly tentang Los Angeles, ya kan? Dan orang-orang yang tinggal di sini dan segala macamnya yang merangkup tentang Los Angeles lah. By the way, gue mau ngasih selamat dulu karena baru beli rumah kan? Alhamdulillah. Congratulations, gitu ya. Pertanyaan gue adalah, why beli rumah di Los Angeles? Why Los Angeles? Los Angeles, California adalah tempat yang paling favorit dan paling cocok buat siapapun orang di dunia. Widih. Coba di cuacanya. Cuacanya. Lu ketemu dingin tapi nggak dingin banget. Iya. Gak kayak di New York dan di Boston dan lain sebagainya. Yang salju, lu dingin tapi ya dingin lucu. Iya, gitu. dingin pelukan lah gitu ya. Iya. Ketemu spring, ketemu semua 4 musim dan yang dingin, yang penting dinginnya nggak dingin banget. Iya. Terus lu mau kerja apa aja bisa di sini. Iya. Sekolah semua apa aja di sini ada dan sekolah favorit semua. Ya kan? Jadi apa ya, dan LA itu adalah tempat yang menurut gue cocok buat gue kalau pensiun. Bukan berarti gue mau tinggal di sini terus ya. Buat gue bolak-balik gitu kan. Buat anak gue nanti kalau selesai kuliah pun lo kerja di sini. Cocok tuh karena, tapi alasan pertama adalah musimnya. Musim itu dia dinginnya nggak. Cuacanya yang paling enak, angin tuh enak. Nggak ada salju juga di sini. Nggak ada salju. Aduh, anginnya tuh kayak kita bisa ngirup udara yang kita nggak bisa beli di mana-mana gitu. Ih, sedap. Aduh. Tuh kan. A few moments later. Kalau ada salah satu yang bikin LA yang you wish LA punya dari yang Jakarta punya, yang LA nggak punya apa? Sesuatu yang lo kangenin setiap kali lo ke LA dari Jakarta. Oh, yang nggak ada di Jakarta? Yang ada di Jakarta nggak ada di sini. Oh, yang gue kangenin buat balik lagi ke sana. Oke. Nasi Padangnya sih. Nasi Padangnya. Lagi puasa nih Pak, aduh, jadi kepikiran ini. Tapi LA itu adalah kota di mana makanannya semua enak-enak. Betul. Sampai gue bilang pho kan makanan Vietnam ya. Makanan Vietnam, pho-nya itu lebih enak dibanding kita makan di Vietnam. Serius? Iya. Lebih cocok. Makanan restoran Thailandnya lebih enak di LA dibanding di Thailandnya. Oke. Nggak tahu kenapa tuh. Coba. Di Meksiko, makanan Meksikonya kenapa lebih enak di LA? Karena bahan-bahannya, quality bahan makanannya, best of the best. Best of the best. Nah, jadi jangan lupa kalau misalnya lo main ke LA, minta rekomendasi atau jangan lupa makan lah, tur kuliner itu udah paling bener. Ini nggak sih? Top banget. Oke. Jadi sebelum lo gue drop balik karena kayaknya ngecas udah mau selesai, gue mau tutup dengan pertanyaan yang ini. LA mirip Jakarta karena titik. Sibuknya orang-orang di sini. Kesibukannya. Crowded. Tapi tidak crowded New York ya? Enggak, beda. Iya. Oh, oke. Jadi miripnya di situ. Kalau dari sisi mobilnya, kayak dalam artian kalau di New York lo naik kereta segala macam. Kalau di sini lo harus nyetir. Gimana? Oh, sama. Mobil-mobilnya juga sama. Gue ketemu GDM, mobil-mobil klasiknya masih berkeliaran di sini. Banyak banget juga. Di New York jarang. Karena mager juga nggak sih? Iya, males di New York mah udah lo naik Uber aja, naik Grab. Iya, udah. Naik Grab apa namanya? Naik Uber. Ya Uber atau nggak naik Lyft gitu ya. Iya. Well, ya udah kayaknya I think kita udah selesai nih setelah berbincang banyak banget. Terima kasih sekali lagi waktunya udah mau mampir ke sini. Jadi ini salah satu anggota anak LA baru nih kan, jadi anak LA ya. Anak LA. Udah, yuk sekarang kita mau keluar, kita pengen lihat cara kalau udah selesai ngecas tuh kayak gimana sih? Coba. Yuk kita keluar ya. Gue yang ngecat ya. Iya dong, ayo let's go. A few moments later. Nah, ini kita sekarang mau nyopot, udah selesai nih. Oke, gimana cara nyopotnya? Ini masih nyangkut ya, masih. Yuk. Pencetan ini bukan? Enggak. Nah, coba. Gue nggak mau ngasih tahu gimana caranya. Ini udah biru. Coba. Nggak bisa, Pak. Wah, gimana, Pak? Ngecas lagi. Gimana nih, Pak? Nyopotnya gimana? Tar.
Bingung dia. Nah lo. Dari biru. Nah. Woi. Bener nggak tuh? Ya, bener. Apa gitu doang? Bener gitu doang. Cuma dipencet lagi aja itunya. Oh, pencet lagi. Pencet lagi. Nah, gitu. Udah. Ya udah. Terus ini yang bayar lewat kredit card langsung nih? Langsung masuk kredit card, langsung masuk ke debit gua. Gua udah oke. Gimana nih? Beli. Hah? Beli. Beli. Coba dilihat-lihat dulu sekali lagi sebelum cabut, sebelum gua dropin. Belilah model 3 lah buat Cinta, cocok nih. Hah, cocok ya? Ini buat apa ya? Ini kamera samping. Oh iya. Ini ada kamera. Ini di situ juga ada kamera juga. Kamera. Makanya dia bisa self driving ya? Iya, jadi dia bisa jalan sendiri, nggak perlu disetirin. Udah lah, belilah nih. Ya udah teman-teman, segitu aja dulu episode kita kali ini. Thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian enjoy, jangan lupa dicolek dulu itu like button, please. Oke. Dan kalau kalian suka channel-channel yang kayak gini, konten-konten yang kayak gini, please di subscribe dan loncengnya juga dinyalain. Dan gue penasaran sih sebenarnya sama pendapat kalian tentang konten yang kita kali ini. Kira-kira ada nggak sih yang kalian pelajari dari perbincangan kita kali ini? Tolong di komen di bawah. Dan lastly ini terakhir, gue itu ada goal untuk mendapatkan 2000 subscribers pada akhir bulan April ini. Jadi gue hanya bisa mencapai itu dengan support dan bantuan dari kalian. Jadi please di share videonya, di share juga kontennya. Oke, that is it. My name is Yafi Fairuz. Semoga lancar-lancar yang puasa. Selamat Paskah juga buat yang merayakan. Dan be nice to one another. I will see you next time. Bye.